lanjutkan untuk perkuliahan kita di pertemuan kedua dalam mata kuliah Kemahiran Hukum Peratun. Sampai dengan hari ini saya lihat untuk perkembangan mahasiswa yang hadir masih sangat sedikit, belum ada kemajuan, yang masih 3 orang. Untuk si Balkis, apakah sudah muncul di KRS yang untuk namanya? Saya belum update lagi memang untuk daftar kehadiran di portal. Nanti coba saya cekkan lah. Apakah sudah masuk namanya atau belum? Untuk yang hari hadir masih 3 orang, sama seperti pertemuan minggu lalu. Ya kan, masih minim. Minggu lalu ada 4 orang, nah, hari ini minggu lalu ada 5 orang, hari ini ada 3 orang. Jadi harus bisa lengkap nih semuanya, 11 orang harus bisa hadir di setiap pertemuan untuk nanti kita menentukan teknis dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara. Ya kan? Dan kalau saya lihat juga untuk mahasiswa yang bergabung di grup WA itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 dari total 11. Jadi ada 4 mahasiswa lagi yang belum masuk ke dalam grup WA. Apakah KRS yang belum di ACC atau ada kendala lain? Nah, ini yang belum kita ketahui. Makanya mohon bantuan juga pada saudara untuk dicari tahu nih kemana teman-temannya, seperti si Daniel Simanjuntak, kemudian Enandita, kayaknya Enandita pindah ya, pindah di grup lain. Kalau tidak salah saya, bentar ya saya cek ya. Oh, nggak ada. Nah, Enandita belum ada masuk, kemudian Nanti Fredly Herianto Panjaitan, kemudian Hairunisa. Nah, itu belum pernah masuk. Nah, jadi itu teman-temannya belum pernah masuk untuk perkuliahan sampai dengan pertemuan kedua ini. Nantinya coba dicari tahu apa teman-temannya sehingga biar nantinya bisa di pertemuan selanjutnya bisa masuk kelas, kita bisa membahas lebih intens mengenai dokumen data-data yang sudah saudara buat. Nah, ini baru masuk ini si Daniel Simanjuntak. Nah, minggu lalu kemana nih Daniel? Apa? Belum nyusun KRS kemarin. Belum nyusun KRS kemarin, Pak. Oh, belum bayar belum. Iya, Pak. Belum ada duit, Pak, kemarin bayar uang kuliah. Iya, itulah. Tapi nggak apa-apa. Ya, ini sudah hadir. Enggak PKL. Apa? PKL juga enggak? Udah, Pak. Udah selesai, Pak. Tinggal nyusun laporan aja, Pak. Belum.
Oke. Dan ada yang masih PKL juga seperti siapa semalam Akbar, Khairul, Iya, Pak. ya kan? Masih mager, Pak. Nyusun laporannya mager. Iya, mager ya. Jadi biar sama-sama, teman, jangan sendiri-sendiri ya kan. Iya, Pak. Lagi lulusan COVID ya kan nantinya. Iya, Pak. Masih mager, Pak. Jadi ada suasana-suasana kopiknya, Pak. Itu dia. Yang penting jangan tetap dikerjakan karena obat yang paling payah dicari adalah obat yang malas ya kan? Oh iya, Pak. Itulah, Pak. Jadi kita tunggu Ya. nantinya total seluruh teman-teman baru kita rancang nantinya apakah setelah UTS baru kita praktekkan. Nah, selama 7 pertemuan ini kita teori dulu pengenalan mengenai peradilan tata usaha negara. Apa itu sebenarnya peradilan tata usaha negara? Apakah sama dengan hukum acara di perkara perdata? Nah, pada pertemuan yang lalu saya ada kasih garis besar kalau dia petun ini, ya kan, hukum acara yang dia gunakan adalah hukum acara perdata, tetapi dia tidak mengadopsi secara universal ataupun keseluruhan. Nah, hanya ada bagian-bagian yang digunakannya, ya kan, selebihnya ada juga aturan khusus yang mengatur. Nah, hukum acara peratu, ya kan, sudah sama-sama ketahui. Kita akan melihat bagaimana prosedur atau tata cara perlengkapan tata negara atau tata usaha negara melaksanakan tugasnya dalam menjalankan guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Nah, dalam negara ekonomi modern akan terjadi peningkatan peran pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan. Pemerintah diharapkan dapat lebih berperan dalam mewujudkan keadilan dan dapat membela rakyat yang lemah, terutama melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa. Hal inilah menyebabkan pentingnya dibentuk peradilan tata usaha negara. Ini juga salah satu wujud dari prinsip negara hukum yang disebut dengan Rechtsstaat. Ya kan? Jadi kita adalah negara hukum. Jadi segala sesuatu harus berdasarkan ketentuan peraturan yang ada. Nah, jadi dalam mengontrol tugas-tugas daripada pejabat, ini tadi di kuncinya tadi, secara perlengkapan tata negara atau tata usaha negara. Nah, ala-ala perlengkapannya, ya kan, apakah telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang atau tidak. Nah, makanya yang paling utama nanti kita akan membahas, ya kan, objek daripada tata usaha negara ini. Bagaimana cara membuat objek tata usaha negara yang baik dan rapi dia susunannya, kan gitu. Tidak asal-asalan. Sebab apa? Nah, itulah nantinya yang akan diuji melalui peradilan tata usaha negara. Jadi supaya terwujudnya daripada
tujuan hukum yang pernah saya sampaikan minggu lalu, kan, maka harus ada sebuah aturan yang dapat memberikan kepastian atas produk-produk yang diterbitkan ataupun dibuat oleh pemerintah. Nah, supaya apa? Memiliki kepastian hukum. Keputusan-keputusan tersebut memiliki manfaat, ada unsur keadilannya di dalamnya. Nah, jadi tidak ada yang dicederai antara satu dengan yang lainnya. Inilah kehadiran daripada hukum tata usaha negara. Nah, adapun tujuan daripada usaha negara adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu, memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut. Nah, 27 di atas merupakan keterangan pemerintah di hadapan sidang paripurna DPR RI mengenai RUU Peradilan Tata Usaha Negara 29 April tahun 1986. Tujuan tersebut kemudian dicantumkan dalam penjelasan umum angka ke-1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Dua tujuan tersebut yang terpenting adalah kepentingan umum. Nah, jadi sudah 35 tahun undang-undang petun ini lahir. Ya kan? Nah, tahun 86 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang hukum acara peradilan tata usaha negara, memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu. Maksudnya adalah setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama, kan gitu, di dalam undang-undang dasar HAM-nya, baik di dalam hukum maupun pemerintahan. Jadi dalam meminta sesuatu kepada pemerintah, instansi yang berwenangnya tidak boleh tebang pilih ataupun milih-milih. Kita ambil contoh, misalnya pada saat kita mengurus SIM, ya kan, kita udah pagi ngantri, ikuti prosedur, tiba-tiba nggak masuk, nyerobot, kan gitu. Nah, ada apa gerangan, kan gitu dia. Tiba-tiba kitanya nggak lulus, sementara kawan itu ujian pun tidak ikut, udah langsung potong saja, sudah jadi SIM-nya. Nah, inilah dia untuk memberikan perlindungan terhadap hak individu tadi. Jadi negara tidak boleh sewenang-wenang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Semua sama. Yang menjadi perbedaan pelayanan yang prioritas adalah untuk lansia maupun ibu hamil dan orang yang berkebutuhan khusus.
Nah, itu. Nah, mereka-mereka ini yang bisa mendapatkan prioritas didahului dari yang lainnya. Nah, mungkin banyak ataupun di antara kita pernah mengalami hal tersebut. Inilah dia lahirnya Undang-Undang Tata Usaha Negara ini untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Nah, kemudian hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan umum. Ya kan? Nah, misalnya kita mengikuti suatu proyek, padahal tawaran yang kita buat adalah lebih kecil dari yang lainnya, ya kan? Nah, tiba-tiba kita tidak menang tender tersebut, kan gitu. Nah, malah perusahaan lain yang menang. Padahal kita sudah membuat itu untuk tujuannya adalah percepatan pembangunan misalnya. Nah, inilah yang bisa misalnya diajukan. Nah, atau kita mau buka sekolah, membangun sekolah ini, izinnya lama kan, semua persyaratan sudah kita penuhi, ya kan? Padahal ini untuk kepentingan umum gitu ya. Nah, bisa dasar ini kita mohonkan, ya kan, terhadap sengketa tata usaha negara. Nah, kenapa izinnya tidak keluar-keluar gitu ya? Apa yang menjadi penyebabnya? Nah, seperti itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dia tidak boleh mencederai kepentingan daripada masyarakat. Ya kan? Kalau sudah memenuhi persyaratan, ya silakan untuk diterbitkan. Nah, ada dua tujuan negara membutuhkan peradilan tata usaha negara, yaitu tujuan preventif dan represif. Tujuan preventif adalah untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari aparatur negara atau dalam istilah Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat negara. Nah, pencegahan secara preventif ini adalah untuk menjaga badan atau pejabat tata usaha negara tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan rakyat. Tadi saya bilang ada perbedaan dalam memberikan pelayanan. Kemudian kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Kan gitu ya. Nah, inilah dia yang menjadi tujuan lahirnya. Nah, kenapa ini tidak diterbitkan suratnya? Kan gitu. Apa yang menjadi penyebabnya? Padahal itu untuk kepentingan bersama, melanggar hak-hak individu. Kemudian tujuan represif adalah apabila ada badan atau pejabat tata usaha negara yang melawan hukum dan merugikan
merugikan rakyat, maka perlu diberikan sanksi. Tujuan tersebut juga sejalan dengan prinsip negara hukum yang dianut oleh negara kita, di mana melindungi hak asasi manusia tanpa memandang status warga negaranya. Nah, ini sudah kita buktikan ya kan, tujuan represif ini melindungi hak asasi manusia tanpa memandang status warga negara. Dan ini setiap warga negara sama kedudukannya, baik di dalam hukum maupun pemerintahan. Tidak ada yang istimewa, kecuali tadi yang saya sampaikan di awal, ya kan, ada hal-hal tertentu yang bisa diutamakan, kan itu dia. Jadi bisa yang lainnya terakhir gitu. Nah, seperti tadi orang tua yang usulan sosial, ya kan, kemudian orang kebutuhan khusus dan sebagainya. Nah, dasar hukum terbentuknya peradilan tata usaha negara menjadi tonggak pelaksanaan peradilan tata usaha negara terdapat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 2025, serta dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 10 ayat 2 Lembaran Negara tahun 2004 nomor 8 dan lembaran negaranya. Selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana lingkungan peradilan di Indonesia yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri dari 4 lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan agama, peradilan umum, peradilan militer, dan terakhir adalah tata usaha negara. Nah, keempat lingkungan peradilan tersebut berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi, atau kita kenal dengan tingkat kasasi. Lembaga peradilan bertujuan menegakkan keadilan dalam kehidupan bernegara. Karena itu, lembaga ini tidak terlepas dari negara. Peradilan ditegaskan berdasarkan satu negara yang berlaku dan satu negara sesuai dengan tradisi negara yang diikuti. Di lembaga peradilan itu lahir menyesuaikan dengan kondisi yang ada, kan itu dia. Nah, jadi dalam Undang-Undang Dasar juga sudah ada peradilan tata usaha negara ini. Nah, maaf ya, saya sambil minum ya kan, karena jam-jamnya jam-jam rawan ya kan. Apalagi saya cuma sendirian ini di kelas. Aduh. Kemudian juga ini sudah ada lagi tambahan, siapa nih?
Parisma Sitepu di Lutema kerjanya. Satu, empat. Oke, nah, jadi kemudian selain Undang-Undang Dasar 1945 juga ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terakhir 48 tahun 2009. Dinyatakan bahwa Mahkamah Agung ada terdiri dari 4 lingkungan peradilan. Nah, bagaimana dasar hukum peradilan atau usaha negara? Tadi pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun Nomor 4 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, undang-undang khususnya dari Undang-Undang Dasar tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Ya, mulai nambah lagi mahasiswa yang hadir. Ada 7 orang, tambahnya si Enandita, Florendina, Boru apa nih? Enandita. Si Tepu, Pak. Iya. Si Tepu, Pak. Oh, sama berarti sama si Parisma ya? Beda, Pak. Parisma si Topu dia, Pak. Oh gitu. Iya, ini si Tepu Karo, dia si Tepu Bata, Pak. Si Topu Bata, Pak. Oh, kemarin bilangnya si Tepu juga kan? Si Topu si Malungun, Pak. Oh. Iya, Pak. Beda. Beda ya. Oke. Inilah kalau dia yang lahirnya langsung di kampung asalnya itu pasti tahu kan gitu silsilahnya ya. Kalau saya memang udah barat ya kan, Bataran itu lahirnya udah di ibu kota provinsi. Nah, jadi sejarah-sejarah adat ini hanya paham sedikit. Oke, jadi nanti akan mati sendiri lebih kurang 8 menit lagi, kemudian silakan masuk lagi. Ya kan, kita lanjut lagi untuk materinya. Jadi undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Kemudian telah terjadi 2 kali perubahan di Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang 1 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara. Nah, perubahan Undang-Undang 9 tahun 2004 adalah mengenai alasan-alasan yang bisa dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan. Sedangkan secara garis besarnya aja nih ya, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 di dalamnya perubahannya hanya mengenai
unsur-unsur dari kekuasaan kehakiman tersebut. Bagaimana menentukan hakim, apa persyaratannya, kemudian panitera, sifatnya hanya administratif untuk di lingkungan peradilannya saja. Artinya untuk para penegak hukum di peradilan tata usaha negara. Nah, namun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak pernah digantikan ataupun dihapus oleh Undang-Undang 9 Tahun 2004 maupun 51 Tahun 2009. Karena dalam perubahannya tersebut tidak ada materi muatan atau pasal yang menyatakan sejak undang-undang sejak undang-undang itu diundangkan, maka undang-undang nomor sekian nomor 5 tahun 1986 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, ketika ada bunyi pasal tersebut di antara undang-undang 9 atau 9 2004 dengan 51 tahun 2009 ya tidak menghapuskan Undang-Undang 5 tahun 86. Jadi dia merupakan perubahan satu, perubahan kedua. Jadi apa yang menjadi kendala para eksekutif dan legislatif lah yang memahaminya. Mengapa Undang-Undang 5 tahun 86 ini masih tetap berlaku sampai sekarang, tetapi tidak seluruh pasalnya. Ya, karena pasal-pasal tertentu yang diubah oleh Undang-Undang 9 2004 maupun 51 tahun 2009. Nah, selain melalui Undang-Undang Peradilan Tata Usaha, peraturan lain yang menjadi dasar layanan betul, yaitu hukum material terdapat dalam asas umum pemerintahan yang baik. Di selain melalui undang-undang, peraturan perundang lain yang menjadi dasar layanan betul adalah undang-undang ajas-ajas umum pemerintahan yang baik yang dapat kita temukan dalam Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas, yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. AAUPB ini menjadi alat uji atau tolak ukur hakim betul dalam memberikan penilaian hukum atas suatu keputusan tata usaha negara yang digugat. Nah, selain tadi Undang-Undang 28 tahun 99, ya kan, ada lagi hukum formilnya, yaitu peraturan undang-undang betul, peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya suatu katun yang digugat yang berkaitan dengan upaya administratif ataupun keberatan maupun banding administratif apabila ada. Nah, apa itu keberatan maupun banding administratif nanti kita akan jelaskan di episode yang akan datang. Kemudian berbagai peraturan pemerintah seperti PP nomor 5 91 tentang penerapan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986. PP nomor 43 tahun 91 tentang ganti rugi
dan tata cara pelaksanaannya pada peradilan tata usaha negara. Yang keempat bersumber dari jurisprudensi. Kemudian ada surat Mahkamah Agung nomor 2 tahun 91 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986. Nah, ada beberapa istilah dan atau pengertian yang sangat dasar yang penting diketahui sebelum mempelajari peradilan tata usaha negara. Beberapa pengertian tersebut telah dicantumkan dalam Undang-Undang Petun. Yang pertama, tata usaha negara adalah administrasi negara. Nah, kan kemudian ada saya tanyakan apakah Petun ini masuk kepada hukum yang mana? Jadi dia adalah Petun ini masuk ke administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Yang kedua, badan atau pejabat tun adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketiga, katun adalah